Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat bertemu dan berkumpul secara daring melalui Zoom pada kesempatan ini. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil tugas akhir mata kuliah Tata Kelola TI dengan judul Analisis Teknologi IoT menggunakan COVID-5 pada persediaan barang di Institut Transportasi dan Logistik Trisakti. Adapun dengan anggota kelompok, saya Ayasa Rahmadania. Saya Deti Anidara. Saya Kresamila Vega Panjaitan. Dengan tujuan menilai keselarasan antara teknologi informasi dan tujuan strategi organisasi, mengevaluasi tata kelola TI melalui pemetaan enterprise goal, IT related goal, dan juga serta RACI, dan memberikan gambaran sehingga tingkat efektivitas, efisien, dan keamanan, serta pengelolaan risiko dalam mendukung transformasi digital institusi. Di sini pertama saya akan menjelaskan latar belakang dari ITL Trisakti tersebut. Yang pertama itu, ITL Trisakti merupakan perguruan tinggi yang berfokus pada bidang transportasi dan logistik dengan sejarah berkembang dari tahun 1970 hingga menjadi institut pada tahun 2018. Pengelolaan persediaan barang ini menjadi sangat penting dalam operasional kampus atau institusi tersebut. Teknologi Internet of Things ini memungkinkan proses persediaan menjadi lebih otomatis, akurat, dan efisien melalui sensor dan RFID. Agar penerapan IoT ini berjalan dengan baik dan lancar, diperlukanlah tata kelola yang baik juga. Di kegunaan kita memakai COVID-5 ini, framework COVID-5 ini untuk menganalisis kesesuaian, efektivitas, dan pengendalian resiko dari penerapan IoT dalam persediaan barang di ITL Trisakti tersebut. Next. Dan yang kedua, di sini saya akan menjelaskan analisis SWOT. Pertama kan analisis SWOT itu ada strength atau kekuatan. Jadi di kekuatan institut tersebut itu memiliki keunggulan di bidang transportasi dan logistik dengan reputasi akademik. Terus ada SDM berpengalaman serta fasilitas laboratorium yang memadai untuk meriset atau mempelajari teknologi atau penerapan teknologi IoT-nya. Terus tujuan organisasinya itu meningkatkan kualitas pendidikan dan riset, serta memaksimalkan pemanfaatan IoT dan fasilitas laboratorium. Di kedua ini analisis SWOT ada weakness atau kelemahan. Jadi kelemahannya yang pastinya sistem antar unit masih lemah dan implementasi IoT-nya yang pastinya belum optimal juga karena kan tadi sistem antar unit masih lemah, terus keterbatasan infrastruktur dan pengolahan datanya. Dan tujuannya itu yang pastinya itu meningkatkan integrasi sistem dan memperbaiki infrastruktur TI. Dan yang ketiga itu ada opportunity atau peluang. Yang pastinya kita dapat peluang untuk bisa bekerja sama dengan industri lain, terus dan pemerintah yang membuka kesempatan untuk mengembangkan inovasi dari IoT tersebut. Terus yang tujuannya itu dari weakness ini mengembangkan inovasi IoT ini dan memanfaatkan dukungan kebijakan untuk penguatan
atau memperkuat teknologi kampusnya. Dan yang terakhir itu ada threat atau ancaman. Jadi yang pastinya itu ancamannya kita mempunyai persaingan di perguruan tinggi juga dengan teknologi IoT ini. Terus juga perkembangan teknologinya tuh kan di era sekarang sangat cepat dan yang pastinya ada resiko keamanan data seperti terjadi gangguan atau kehilangan data dan sebagainya. Dan itu akan menjadi tantangan dalam penerapan IoT ini. Terus di tujuannya itu kita yang pastinya memperkuat keamanan data serta menjaga keunggulan kompetitif kampus tersebut atau institut tersebut. Next. Di sini yang ketiga itu ada struktur organisasi dari ITL Trisakti. Yang pertama itu ada rektor yang pastinya pemimpin dari institut tersebut dengan menetapkan kebijakan strategis dalam institut tersebut, kebijakan dari visi, misi, dan tujuan. Selanjutnya di bawah rektor ada wakil rektor. Wakil rektor itu bertugas mendukung atau membantu tugas rektor sesuai bidangnya seperti kemahasiswaan, akademik, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada sekretaris yang pastinya tugasnya mengelola administrasi umum, pengarsipan, dan koordinasi internal. Dan yang sehabis sekretaris itu jajarannya ada dekan. Dekan ini yang pastinya memimpin fakultas atau jurusan dan mengelola di akademik di institut tersebut. Terus di bawah dekan ada wakil dekan. Di wakil dekan ini yang pastinya mendukung atau membantu tugas dekan di sesuai bidangnya juga dalam tugasnya yang pastinya di akademik, mahasiswa atau fakultas atau jurusan. Selanjutnya itu ada kepala departemen. Kepala departemen ini disebut juga kaprodi atau kepala program studi yang pastinya mengelola program studi atau menyusun kurikulum dalam institut tersebut. Selanjutnya itu ada dosen. Di bawah dosen ini yang pasti tugasnya melakukan kegiatan pembelajaran dan membimbing akademik mahasiswa. Selanjutnya di bawah dosen ada 3 bagian. Di bawah itu ada staf, administrasi, dan pendukung. Di staf administrasi dan pendukung itu dibagi 3. Yang pertama ada bagian administrasi yang pastinya dia mengolah keuangan administrasi dan penerimaan mahasiswa. Dan selanjutnya itu ada bagian layanan mahasiswa. Di bagian layanan mahasiswa yang pasti tugasnya melayani konseling dan layanan karir dan kegiatan kemahasiswaan. Dan selanjutnya itu ada bagian perpustakaan. Bagian perpustakaan ini yang pastinya menyediakan layanan informasi atau sumber belajar. Selanjutnya itu ada unit penelitian dan pengembangan. Yang pastinya dia tugasnya mengelola riset atau penelitian IoT dan menjalin dan meneliti kerjasama dengan industri serta pemerintah. Selanjutnya itu yang terakhir ada unit kerjasama dan hubungan masyarakat. Di sini yang pastinya dia mengelola hubungan kerjasama dengan mitra dan publikasi institusi. Next. Selanjutnya ini saya akan menjelaskan peta enterprise goal. Di peta enterprise goal ini yang pertama itu di finansial, di BSC dimension. Pertama kita yang paling relate ini di EG nomor 2, yaitu ada portfolio of competitive product and service. Kenapa? Primernya dia di benefits. IoT secara langsung meningkatkan daya saing logistik untuk memanfaatkan di institusi tersebut. Nah, selanjutnya itu ada EG 3, yaitu manage business risk or safeguarding of asset
Kenapa primernya ada di RIS? Yang pastinya sistem IoT itu kan menyimpan data dan persediaan aset, dan yang pastinya kan dengan sehingga tuh resiko kayak kehilangan data, gangguan atau apapun itu, kayak menghilangkan data atau gangguan itu, jadi sistem harus dikelola di IoT tersebut ini, di kampus atau institusi tersebut. Selanjutnya itu di customer. Di customer ini terdapat kita mempunyai yang paling relate itu di EG nomor 7. Di EG nomor 7 itu ada business service continuity and availability. Di business service continuity and availability ini kita yang pastinya primernya kenapa di benefits, karena kan dari sistem persediaan barang ini kita harus punya selalu dari IoT ini kita bisa memanfaatkan untuk selalu tersedia dengan sistem persediaan barang di retail service tersebut, dan untuk mendukung kelancaran operasional. Selanjutnya itu di EG, di bagian customer itu di EG 9. Itu ada information based strategies decision making. Kenapa P-nya di benefits? Karena dari IoT ini mendukung kebijakan untuk mendukung keputusan terhadap lingkungan di kampus tersebut. Selanjutnya itu ada EG, udah termasuk di internal di EG 11. Di EG 11 ini ada optimization of business process functionality. Kenapa P-nya di research? Karena dari optimisasi fungsi proses ini persediaan dicapai melalui pemanfaatan sistem dan teknologi IoT sebagai sumber daya utama di kampus tersebut. Selanjutnya itu ada EG 12 optimization of business process cost. Yang pastinya kenapa P-nya di benefits? Karena dari kita IoT itu kan kita kan menerapkan dengan IoT di persediaan barang, jadi kita bisa menerapkan di IoT ini dengan biaya yang bisa diatur dengan pengurangan biaya dalam operasional, dan untuk kalau di dalam proses kan kita juga bisa menangani atau mengurangi biayanya. Selanjutnya itu di EG 14 operational and staff productivity. Kenapa P-nya di benefits? Karena itu jadi IoT itu memberikan manfaat langsung berupa peningkatan produktivitas staff dan efisiensi operasionalnya. Selanjutnya itu di EG 15 compliance with internal policy. Jadi kenapa primernya ada di RIS? Karena penerapan IoT itu harus kita tuh yang pasti kan kita punya SOP dalam institusi tersebut. Jadi kita menetapkan kebijakan untuk tidak terjadi penyimpangan tata kelola di dalam kampus tersebut, untuk diterapkanlah di EG nomor 15 ini. Selanjutnya itu di learning and growth di EG 16 skill and motivates people. Kenapa P-nya di research? Karena dengan SDM yang kompeten, kayak dengan mahasiswanya kompeten, dosennya juga kompeten dalam penerapan IoT, maka terjadilah dengan pasti terjadinya dengan yang baik dalam penerapan IoT tersebut. Selanjutnya itu di EG 17, kenapa primernya ada di 17 ini ada product and business innovation culture. Kenapa primernya ada di benefits? Karena dengan IoT mendorong terciptanya budaya inovasi dengan dalam pengelolaan persediaan di retail transaksi tersebut. Next, selanjutnya akan dijelaskan Deti. Di sini ada peta IT relative goals. Yang pertama, domain
IT related goal dan enterprise yang dipilih di sini ada IT related goal 4 yaitu manage IT related goal business rise berhubungan dengan EG manage business rise set grounded of asset. Kenapa di sini berhubungan? Karena di sini sistem layout menyimpan data dan aset persediaan sehingga resiko kehilangan datanya itu banyak dan gangguan sistem harus dikelola dengan baik agar tidak terjadinya kehilangan data serta menjaga asetnya agar tetap terjaga dengan baik dan mencegah kesalahan dalam pencatatan. Terus yang kedua ada ITG 07 yaitu Delivery of IT Service in Line with Business Requirement berhubungan dengan Enterprise Goal 07 yaitu Business Server Continuity and Availability. Kenapa di sini berhubungan? Karena untuk memastikan sistem persediaan selalu tersedia. Jika kita tidak melihat persediaan itu tersedia, kita tidak bisa mengolahnya, sehingga mendukung kelancaran operasional. Insiden ini TI harus ditangani cepat agar tidak terjadinya kelambatan atau terhentinya produksi. Terus ada ITG 015 yaitu IT Compliant with Internal Politics berhubungan dengan EG 15 yaitu Compliant with Internal Politics. Kenapa di sini berhubungan? Karena penetapan atau penerapan layout harus sesuai kebijakan atau peraturan internal untuk menghindari penyimpanan tata kelola yang salah dalam organisasi, sehingga pengawasan TI memastikan kepatuhannya itu terjaga dan tidak terjadinya kesalahan dalam pencatatan di organisasinya. Setelah itu ada peta identifikasi proses domain. Yang pertama yaitu proses domain APO. Di sini kita mempunyai APO 06 yaitu Manage Budget and Cost yang berhubungan dengan EG 7 yaitu Business Continue and Availability. Yang dimana di sini tujuannya untuk memastikan layanan bisnis tetap tersedia dan kelanjutan tanpa gangguan atau yang merugikan operasionalnya. Kenapa di sini berhubungan? Karena pengolahan anggaran TI yang baik itu bisa mendukung organisasi untuk selalu siap digunakan. Tanpa manajer bisnis yang baik, resiko gangguan layanan akan meningkat. Setelah itu ada APO 012 Manage Price yang berhubungan dengan EG 04 yaitu Manage Business Risk. Kenapa di sini berhubungan? Karena mempunyai tujuan untuk pengolahan resiko bisnis atau organisasi dan melindungi aset organisasi baik aset fisik ataupun informasi. Dengan adanya resiko TI merupakan bagian dari resiko bisnis secara keseluruhan kan. Terus di sini APO 012 ini membantu mengidentifikasi ancaman terhadap aset informasi atas kecurangan gitu, mengurangi potensi kerugian dan juga resiko yang dikelola dengan baik meningkatkan kepercayaan dari setiap organisasi.
Setelah itu ada APO 013 dengan EG 015 yang dimana APO 13 yaitu Managed Security berhubungan dengan EG 015 yaitu Compliant with Internal Policy, yaitu tujuannya ya untuk memastikan kepatuhan atau peraturan terhadap kebijakan internal, yaitu standarnya. Terus penerapan kontrol keamanan sesuai kebijakannya itu bisa menjadi nilai plus dalam organisasi, kepatuhan terhadap standar internal dan regulasi. Terus tanpa manajemen keamanan yang baik, kebijakan internal atau kepatuhan internal sulit diterapkan dan itu bisa mengganggu organisasi juga. Setelah itu ada proses domain DSS. Di sini saya memilih DSS 01 yaitu Manage Operational yang berhubungan dengan EG 07 yaitu Business Server Continuity and Availability. Karena di sini itu untuk menekankan keberlangsungan dan ketersediaan layanan bisnis agar tidak terganggu. Terus pengolahan yang baik untuk memastikan sistem layanan sesuai ketersediaan dan juga pengolahan jadwal operasinya bisa cepat gitu. Tanpa pemantauan sistem dan prosedur yang tepat itu bisa mengganggu layanan sistem yang tersedia. Terus ada DSS 03 yaitu Managed Problem yang berhubungan dengan EG 04 yaitu Compliant with Internal Laws dan Regulation. Kenapa di sini berhubungan? Karena penanganan masalah TI yang sistematik membantu mencegah pelanggaran regulasi akibat kegagalan dalam sistem dan juga masalah dapat diperbaiki dengan cepat. Terus pengolahan masalah mengurangi resiko hukum dan audit akibat gangguan TI yang tidak dapat ditangani. Terus ada DSS 05 yaitu Managed Security Server yang berhubungan dengan Compliant with Internal Policy. Kenapa di sini berhubungan? Karena keamanan TI itu kan harus dijalankan sesuai dengan kebijakan atau kepatuhan internal organisasi yang dijalankan. Di sini implementasinya itu kontrol keamanan, memastikan seluruh aktivitas TI-nya tidak melanggar aturan atau di luar jangkauannya, sehingga DSS 05 ini membantu menegakkan kedisiplinan, membantu kontrol akses dan juga perlindungan data sesuai kebijakan organisasi yang dimiliki. Setelah itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada pemetaan kewenangan dalam struktur organisasi yang dimana pada tabel gambar yang dimana pada tabel gambar yang ini menunjukkan pemetaan fungsi struktur COVID-5 terhadap struktur organisasi ITL Trisakti. Nah, pemetaan ini bertujuan untuk menyesuaikan peran dan tanggung jawab dalam tata kelola TI COVID-5 dengan kondisi dan struktur organisasi yang ada di ITL Trisakti. Nah, pada tabel ini setiap fungsi dan struktur COVID-5 diselaraskan atau disesuaikan dengan jabatan yang setara di ITL Trisakti. Yang dimana yang pertama itu ada rektor, dipetakan sebagai Chief Executive Officer atau CEO yang memiliki tanggung jawab tertinggi dalam pengambilan keputusan strategis. Selanjutnya itu ada
wakil rektor dipetakan sebagai Chief Operating Officer atau COO yang berperan dalam pengelolaan operasional dan pelaksanaan kebijakan. Eh, Selanjutnya ada dekan yang dipetakan sebagai Presiden Eksekutif yang dimana bertanggung jawab menjembatani kebutuhan bisnis atau akademik dengan layanan TI. Selanjutnya ada Basinis Process Owner dipetakan sebagai wakil dekan dan kepala departemen atau program studi yang dimana eh, wakil dekan sama kepala departemen melakukan pengawasan proses bisnis agar selaras dengan sistem dan layanan TI. Selanjutnya itu ada Head Development yang dipetakan sebagai unit penelitian dan pengembangan yang dimana berperan dalam pengembangan dan peningkatan sistem TI. Selanjutnya itu ada Service Manager dipetakan sebagai bagian layanan mahasiswa dan bagian perpustakaan yang dimana bagian layanan mahasiswa dan perpustakaan ini berinteraksi langsung dengan pengguna TI. Selanjutnya itu ada Compliance Manager, dipetakan sebagai sekretaris yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur. Yang terakhir itu ada Relationship Manager yang dipetakan sebagai unit kerjasama dan hubungan masyarakat yang dimana memiliki peran dalam menjalin komunikasi dan hubungan dengan pihak internal maupun eksternal. Next. Selanjutnya itu pemetaan RACI yang dimana pada gambar ini pemetaan RACI ini kita mengambil atau berfokus di bagian DSS. Ya, DSS ya bertujuan untuk menggambarkan pembagian peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan layanan dan infrastruktur TI. Nah, setiap kolom setiap kolom pemetaan ini mewakili pihak yang terlibat, mulai dari pimpinan hingga unit operasional. Sebelum itu, saya jelaskan sedikit itu apa. Itu RACI. RACI itu adalah matriks yang mendefinisikan peran dan tanggung jawab dalam setiap aktivitas atau keputusan organisasi. Yang dimana pada huruf yang dalam gambar pemetaan ini ada simbol atau huruf simbol. Yang dimana dalam pemetaan ini ada eh, yang sebagai R atau responsible yang dimana R yang berperan sebagai R ini atau responsible ini pihak yang melaksanakan tugas atau aktivitas secara langsung. Selanjutnya itu ada A akuntabel sebagai pihak yang bertanggung jawab final atau yang memiliki kewenangan eh, keputusan akhir. Selanjutnya itu ada C atau consulted yang dimana bagian ini sebagai pihak yang dimintai konsultasi atau memberikan masukan. Selanjutnya itu ada I atau informate yang dimana pihak yang perlu diberikan informasi tentang hasil atau progres dari layanan infrastruktur TI di Trisakti. Itu ada bagian manajemen praktik yang dimana kita memilih DSS 01.2 yaitu monitor IT infrastruktur yang memiliki tujuan untuk memantau infrastruktur IT untuk memastikan sistem IoT berjalan optimal yang dimana yang rektor itu sebagai informate
rektor itu sebagai informat yang informat. Rektor perlu tahu status infrastruktur di hasil monitoring itu uh, apakah berjalan dengan baik untuk pengambilan keputusan strategis. Selanjutnya itu ada wakil rektor yang dimana wakil rektor ini sebagai pengambilan keputusan akhir eh, serta menyetujui dan serta memastikan SLA terpenuhi. Selanjutnya itu ada dekan yang dimana dekan ini sebagai informat memiliki peran untuk memastikan layanan fakultas tidak terganggu. Selanjutnya itu ada wakil dekan dan kepala prodi yang dimana memiliki peran sebagai konsultasi eh, yang dapat menyampaikan atau memberikan feedback dari pengguna akhir. Selanjutnya ada unit penelitian dan pengembangan yang dimana berperan sebagai responsibel atau R yang dimana yang melakukan monitoring teknis secara langsung ya serta mendeteksi atau mengatasi anomali sistem. Selanjutnya itu ada Selanjutnya ada bagian layanan mahasiswa dan perpustakaan yang di mana memiliki peran sebagai C. Selanjutnya itu ada sekretaris yang di mana sekretaris perlu diberikan informasi atau untuk mendokumentasikan eh, jika ada problem dalam sistemnya sebagai bahan audit ke depannya. Eh, sel- yang terakhir itu ada unit kerjasama dan humas yang dimana berperan sebagai informat yang perlu melakukan koordinasi dengan pihak eksternal jika kendala yang terjadi itu dalam tingkat tinggi. Selanjutnya, selanjutnya itu ada DSS 0203 sebagai investigate and diagnose incident yang memiliki tujuan untuk menyelidiki dan mendiagnosis insiden sistem IoT dengan cepat dan tepat untuk meminimalkan downtime dan kehilangan data. Eh, yang dimana rektor yang berperan sebagai informat, di mana rektor ini akan menerima laporan insiden kritis yang berdampak signifikan terhadap operasional lembaga atau memiliki dampak strategis. Selanjutnya itu ada wakil rektor yang berperan sebagai akuntabel, yang rektor ini yang akan bertanggung jawab penuh atas penyelesaian insiden, memastikan setiap insiden ditangani sesuai dengan prioritas, dan membuat keputusan ekskalasi jika diperlukan. Selanjutnya itu ada dekan yang dimana dekan ini memiliki peran sebagai konsultan eh, yang di Nah, jika insiden tersebut berdampak besar terhadap operasional fakultas, khususnya ketersediaan barang dan layanan penyimpanan, perlu dikonsultasikan kepada dekan. Selanjutnya itu ada wakil dekan dan kepala prodi, yang dimana sebagai informat eh,
Jadi wakil dekan dan kepala prodi ini akan menerima informasi mengenai insiden yang berdampak pada proses bisnis dan operasional unit, termasuk estimasi waktu penyelesaiannya. Selanjutnya itu ada head development atau penelitian dan bagian penelitian dan pengembangan, yang dimana sebagai responsible eh, sebagai pihak melakukan penyelidikan teknis mendalam, mendiagnosis root cause, troubleshooting perangkat IoT, saat menerapkan solusi perbaikan, serta mendokumentasikan prosedur penanganan. Selanjutnya itu ada service manager bagian layanan mahasiswa dan perpustakaan, yang di mana berperan sebagai konsultan ya bagian layanan mahasiswa dan perpustakaan ini dapat memberikan penjelasan rinci eh, tentang dampak insiden pada layanan pengguna akhir, gejala gejala yang terlihat, serta situasi operasional untuk mendukung diagnosis. Selanjutnya itu ada sekretaris, yang dimana berperan sebagai konsultan. Eh, jadi sekretaris ini akan mengumpulkan dokumentasi lengkap eh, ten- eh, tentang insiden untuk eh, melakukan audit trail, laporan kebutuhan, dan penilaian efektivitas pengendalian internal. Yang terakhir itu ada unit kerjasama dan humas, yang dimana bagian ini berperan sebagai informat atau pihak yang menerima informasi jika insiden membutuhkan komunikasi dengan pihak luar. Terakhir itu ada DSS 05.03, yaitu Manage User Identity and Logical Access, yang dimana bertujuan untuk menetapkan kebijakan yang dimana salah. Yang dimana bertujuan untuk mengelola identitas pengguna dan akses login ke sistem IoT untuk memastikan keamanan, dan hanya personel berwenang yang dapat mengakses data tersebut. Eh, Rektor yang berperan sebagai informat eh, akan yang berperan sebagai informat akan menerima laporan rutin tentang kebijakan akses, hasil audit keamanan, dan insiden pelanggaran akses untuk pengawasan dan pengambilan keputusan strategis keamanan informasi. Selanjutnya itu ada wakil rektor, yang dimana berperan sebagai akuntabel. Eh, Wakil rektor ini yang memimpin kebijakan keamanan akses dan memastikan pengelolaan identitas serta akses login selaras dengan strategi keamanan informasi dan tata kelola TI institusi. Selanjutnya itu ada dekan yang berperan sebagai konsultan, eh, pihak yang perlu eh, di dikonsultasikan untuk menetapkan tingkat akses dan kebijakan keamanan sesuai kebutuhan operasional fakultas, termasuk penentuan peran pengguna dan hak akses yang diperlukan. Selanjutnya itu ada wakil dekan dan kepala prodi yang berperan sebagai konsultan, eh, sebagai pihak memberikan persetujuan terkait hak akses pengguna untuk staf dan personel di unit-unit masing-masing.
Wakil dekan dan kepala prodi ini juga em, memastikan hak akses tersebut sesuai fungsi pekerjaan dan prinsip need to know. Selanjutnya itu ada bagian penelitian dan pengembangan yang dimana sebagai responsibel pihak yang menerapkan dan mengelola sistem manajemen identitas secara teknis eh, serta melakukan otorisasi akses ke sistem IoT, monitoring aktivitas pengguna, review berkala hak akses. Selanjutnya itu eh, bagian layanan mahasiswa dan perpustakaan yang dimana berperan sebagai informat. Jadi layanan mahasiswa dan perpustakaan ini akan menerima informasi mengenai hak akses yang diberikan kepada staf pelayanan dalam pengoperasian sistem persediaan serta prosedur pengelolaan kredensial akses. Selanjutnya ada sekretaris yang berperan sebagai konsultan, yang dimana sekretaris ini memastikan pengelolaan akses memenuhi standar kepatuhan, kebijakan keamanan internal, regulasi eksternal seperti Undang-Undang ITE, serta perlindungan data. Terus sebagai uh, best practice keamanan informasi. Yang terakhir itu ada unit kerjasama. Yang terakhir itu ada unit kerjasama dan humas yang berperan sebagai informat, di mana unit kerjasama dan humas ini akan menerima informasi tentang kebijakan dan prosedur akses untuk eh, berkoordinasi dengan pihak luar seperti mitra yang membutuhkan akses terbatas untuk tujuan tertentu. Next. Jadi kesimpulan yang kami ambil dari implementasi sistem IoT di ITL Trisakti ini terbukti penerapan teknologi IoT dalam manajemen persediaan di ITL Trisakti ini meningkatkan efektivitas, efisiensi, akurasi, pengelolaan logistik melalui pemanfaatan RFID, sensor IoT, dan integrasi cloud PLPTD atau Puskom yang menghadirkan data real-time dan monitoring aset yang lebih baik. Nah, hasil pemetaan dari Enterprise Goals, IT Related Goals, dan RACI menunjukkan bahwa IoT mendukung tujuan strategis lembaga serta selaras dengan prinsip tata kelola COVID-5. Nah, secara keseluruhannya, IoT memberikan dampak positif bagi transformasi digital dan operasional gudang, meskipun peningkatan infrastruktur, keamanan informasi, dan integrasi sistem masih diperlukan untuk mencapai tingkat kematangan tata kelola yang lebih tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun dari segi materi dan kata. Hadza wallahu yar'ana wa yafazuna walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.